Pemirsa, mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab bernyanyi dalam pledoinya dalam kasus suap rumah sakit Umi. Rizik mengungkap pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Tito Karnavian di Mekah. Menurut Rizik, pertemuan itu menyepakati pemberhentian kasus hukumnya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab menjalani sidang pledoi kasus swab tes Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pledoi atau nota pembelaan, Rizik mengaku pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat masih di Arab Saudi. Rizik mengklaim pertemuan menyepakati pemberhentian kasus hukum yang menimpa dirinya. Namun, menurutnya kesepakatan itu kandas dan membuatnya dicekal sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik imbauan beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Rizik menilai tuntutan jaksa atas kasus ini tidak masuk akal. Menurutnya, kasus dugaan pemalsuan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor adalah pelanggaran protokol kesehatan, bukan kejahatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 22 warga Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur yang positif COVID-19 sore tadi dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Pelacakan warga positif COVID-19 terus dilakukan untuk mencegah penularan makin meluas. 22 warga RT 07 RW 05 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur yang positif COVID-19 sore tadi dievakuasi dengan bus ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka diduga tertular COVID-19 dari salah satu warga. Dari sakit tetap per satu orang gitu kan. Satu orang sakit, lalu Pak? Mungkin karena ini lokasinya berdempetan, jadi ya cepat gitu kali jadi bukan dari mana-mana, mungkin satu orang ke terpapar, jadi langsung menular. Untuk sementara wilayah RT 07 RW 05 Utan Kayu Selatan diberlakukan mikro lockdown mencegah penularan makin meluas. Sementara itu di Pejaten, Jakarta Selatan, Badan Intelijen Negara atau BIN turun tangan menggelar pelacakan warga tertular COVID-19 melalui tes swab antigen yang digelar di Sekolah Al-Azhar Pejaten. Tes swab menyasar 250 orang termasuk guru, siswa, hingga warga sekitar sekolah. Jika hasilnya positif, tes dilanjutkan dengan swab PCR dengan mobil laboratorium BIN. Hari ini kita mengerahkan 25 tenaga medis, baik dokter maupun perawat, 2 mobil lab. Ya. Nanti apabila ada yang hasil swab yang saya sampaikan tadi, kita langsung PCR di lab mobile kita ini. Di Jakarta, kasus positif COVID-19 juga meningkat cukup signifikan usai libur Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang pengendara sepeda motor kembali terjadi di jalur roda 2 Jembatan Suramadu. Kemacetan terjadi karena banyaknya pemotor yang memaksa putar balik untuk menghindari pemeriksaan dan tes swab oleh petugas. Selama penyekatan berlangsung, 239 pengendara dinyatakan positif COVID-19. Seperti inilah kondisi kemacetan panjang sepeda motor di jalur roda 2 Jembatan Suramadu yang sempat terekam video amatir salah seorang warga. Kemacetan hingga 1 km di jalur yang mengarah ke Surabaya ini terjadi pada Kamis pagi. Kemacetan panjang terjadi karena banyaknya pemotor yang memaksa putar balik untuk menghindari pemeriksaan dan tes swab di posko penyekatan Suramadu.
Personil dari Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tampak kewalahan dengan ulah para pemotor. Polisi sempat mengejar dan menilang sejumlah pemotor yang melanggar. Selain ditilang, pemotor juga diwajibkan menjalani tes swab antigen. Jadi mereka memang putar balik karena ada petugas di sini, sehingga begitu ada pelosok kita sebar personil ke tengah, sehingga kita halo mereka dan kita ambil KTP dan SIM, kita ambil penindakan dengan tilang. Sejak dimulainya penyekatan, Satgas COVID-19 Kota Surabaya telah melakukan tes swab antigen kepada lebih dari 13.000 orang dan tes PCR sebanyak 574 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari arah Surabaya menuju Madura, bagi mereka yang tidak ada kepentingan untuk kita putar balik, ya, mereka yang melanjutkan ke Suramadu juga, melanjutkan ke Madura, itu juga tentunya juga akan kita lakukan pelaksanaan pemeriksaan surat rapid antigennya. Bagi warga yang dinyatakan positif COVID-19 langsung dibawa ke rumah sakit penyangga di Surabaya, diantaranya RSUD Dr. Sutomo, Rumah Sakit Unair, dan Rumah Sakit Lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai ambulans yang membawa 250 dosis vaksin COVID-19 terguling di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.